menyampaikan ya. Jadi presentasi hasil observasi ini utamanya walaupun barangkali ada hal-hal yang sama dengan presentasi sebelumnya ya tentang bagaimana visi misi jabaran dan pelaksanaan pendidikan moral atau pendidikan karakter di sekolah baik di masa pandemi seperti sekarang ya maupun sebelumnya yang mungkin bisa menjadi pembanding. Di sisi itu saya juga berharap kawan-kawan yang belum atau tidak presentasi di kesempatan pertemuan terakhir ini, maksud saya pertemuan terakhir untuk presentasi ya, karena kita masih ada 2 kali pertemuan lagi, minggu depan dan Juni minggu kedua. Begini Mas Mbak, jadi pada minggu ini kita fokus menyelesaikan dan harus selesai berapapun jumlahnya dari peserta yang hadir pada hari ini untuk menyajikan temuan-temuan hasil observasi Anda di sekolah. Untuk minggu depan, saya akan mereview ulang seluruh materi yang secara garis besar ada 7 pokok materi. Kalau Anda buka di Bismart, itu kan ada gambar yang menunjukkan peta kajian pendidikan moral dari mulai konsep dasar moral dan pendidikan moral sampai dengan bagaimana implementasi pendidikan moral di sekolah di topik yang terakhir ya. Nah, salah satu topik yang kita bahas adalah hari ini mengenai bagaimana implementasi pendidikan moral atau pendidikan karakter di sekolah yang Anda peroleh ketika observasi atau wawancara atau menganalisis dokumen yang Anda dapatkan dari masing-masing sekolah tersebut. Dan untuk itu, nanti pekan depan senyampang juga persiapan ujian akhir semester, saya juga memberi catatan-catatan atas seluruh tugas yang sudah Anda sampaikan selama hampir 1 semester ini ya. Baik teman-teman semuanya, kira-kira itu yang pokok dari apa yang harus saya sampaikan pada hari ini ya. Jadi pertama-tama saya meminta kawan-kawan nanti memaksimalkan presentasi yang berapapun jumlahnya, dan maaf bagi teman-teman yang tidak sempat presentasi, ya saya hanya akan menilai dari apa yang Anda laporkan di Bismart ya. Dan mungkin bagi teman-teman yang presentasi ya, saya juga akan menilai dari apa yang Anda sajikan di luar apa yang Anda kirim di Bismart. Kemudian tadi saya sampaikan ulang juga bahwa pekan depan saya akan review ulang seluruh materi, sehingga harapannya nanti kawan-kawan ada penguatan. Karena semester depan Anda juga akan bertemu sekali lagi dengan saya dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk prodi ya. Prodi itu kan ada mata kuliah PKN MKU dan ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk bekal teman-teman sebagai calon guru PPKN. Jadi PKN persekolahan maksud saya, bukan PKN dalam rangka kajian akademik di perguruan tinggi. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti minggu depan juga sekalian saya sampaikan beberapa poin yang menyiapkan diri untuk dalam rangka ujian akhir semester. Begitu. Kira-kira bisa dipahami, Mas Mbak, untuk apa yang saya sampaikan tadi? Baik. Hari ini siapa yang akan menyiapkan diri sebagai moderator? Boleh saya tanya? Oh, kalau misalnya saya lagi gimana ya Pak? Kalau misalnya nggak ada nanti saya lempar ke orang lain. Selain Okta, ada nggak yang lain? Misalnya Sela atau Yusa atau Indah, Mbak gimana? Mbak Nurul bisa Pak? Gimana? Mbak Nurul. Mbak siapa? Nurul Bapak. Oh, ada Nurul hari ini. Ada Bapak. Anda siap dengan sinyal dan jaringan yang Anda akses sekarang? Insya Allah siap Bapak. Oke, siap ya. Mohon teman-teman yang sudah disepakati presentasi silakan menyiapkan diri dan sepenuhnya nanti saya serahkan ke Mbak Nurul. Dan kita punya waktu sampai 9.10, tapi pukul 9 saya pikir teman-teman bisa selesai ya. Dan nanti ada waktu sisa untuk saya review ulang
atas sajian atau pemaparan singkat dari materi-materi yang sudah Anda kirim di Bismart. Jadi mohon nanti diperhatikan maksimal 10 menit ya, karena saya sudah minta bahwa slide PowerPoint Anda maksimal 5. Harapannya nanti lebih pada padat data, padat kata, padat informasi. Gitu ya. Silahkan Mbak, waktu sepenuhnya saya serahkan pada Anda. Baik, Bapak. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Dari teman-teman itu masih kurang 2 orang yang ingin presentasi. Ya, 2 yang belum silakanlah mendaftar sekarang. Menyusul ya. Boleh nanti menyusul setelah selesai yang sudah mendaftar dulu. Silakan Mbak Nurul. Baik Bapak, terima kasih. Waktu saya ambil alih. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam swastiastu, warahmatullahi namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kita akan presentasi terkait dasar pendidikan moral observasi di sekolah. Untuk itu, kepada teman-teman semua yang untuk kali ini presentasi dipersilakan. Yang pertama adalah Mbak Dia Ika Safitri. Saya persilakan waktu 10 menit. Nanti waktu sampai jam 7:48. Saya persilakan. Terima kasih kepada Mbak Nurul. Mohon ditunggu untuk persiapan presenting. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Fariza yang telah membantu saya dalam proses presenting. Kemudian langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan narasi hasil dari observasi di observasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Kretek. Next, Mbak. Mbak Oriza bisa di next. Ya, silakan teruskan. SMP Negeri 1 Kretek adalah sekolah berstandar nasional yang beralamat di Donotirto, Kretek Bantul, yang sangat strategis dengan pusat pemerintahan Donotirto. Segudang prestasi olahraga sudah ditorehkan para siswa SMP 1 Kretek, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Dengan banyaknya prestasi, maka SMP ini memiliki kelas unggulan, yaitu kelas olahraga. SMP Negeri 1 Kretek ini dikuatkan dengan beberapa program atau kegiatan yang menunjang pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran, baik dalam kelas maupun luar kelas, baik dalam program penguatan pada umumnya maupun program PPK basis kultur sekolah. Kemudian, contoh dalam program penguatan pendidikan karakter pada umumnya masih sama seperti sekolah-sekolah lainnya, dengan pembiasaan seperti upacara bendera, pembiasaan sholat duha di waktu jam istirahat, tadarus Al-Quran di hari Jumat sebelum pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler meliputi kepramukaan, paskibraka, olahraga, marawis, musik, karawitan, dan lain sebagainya. Kemudian, literasi sekolah yang dilakukan pada saat setiap awal jam pelajaran. Kemudian, esensi disiplinan. Di dalamnya terdapat bersalaman pada seluruh guru dan staf pada saat akan masuk sekolah. Penentuan piket kelas secara bergilir, penentuan tata tertib sekolah, mematuhi semua peraturan sekolah yang berlaku tanpa kecuali, berpegang teguh pada peraturan sekolah yang diterapkan. Kemudian selanjutnya, kegiatan penguatan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. 1. Menekankan pada pembiasaan nilai utama, yaitu nilai dasar dari karakter
religius, mandiri, gotong royong, kejujuran, kerja keras, percaya diri, dan kerjasama. Kemudian pemberian keteladanan antar warga sekolah, membangun dan mematuhi norma, aturan, dan budaya sekolah. Kemudian mengembangkan kegiatan yang sudah menjadi budaya sekolah baik dalam proses pembelajaran, dalam kelas maupun di luar kelas. Mengembangkan minat, bakat, dan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, pengembangan jurnal penilaian sikap, yaitu sama halnya dengan lembar kontrol siswa untuk mengontrol pola perilaku siswa baik dalam kelas maupun di luar kelas. Jurnal ini pada dasarnya merupakan catatan khusus siswa yang mana setiap guru dalam seluruh mata pelajaran wajib memiliki jurnal penilaian ini dan diserahkan kepada wali kelas untuk ditinjau kembali sejalan dengan tujuan jurnal penilaian tersebut, yaitu untuk mengontrol pola perilaku siswa baik dalam proses pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas. Di era pembelajaran jarak jauh ini, jurnal penilaian ini digunakan untuk mengawasi dan mengontrol sikap dan perilaku siswa pada saat mengikuti PJJ. Kemudian, terdapat evaluasi program peningkatan pendidikan karakter pada saat sebelum pandemi. Tingkat keberhasilan pembelajaran nilai karakter di SMP Negeri 1 Kretek ini cukup memuaskan dan mudah untuk mencapai target dalam pencapaian pendidikan karakternya. Guru selaku tenaga pendidik sekaligus mengajarkan pendidikan karakter dapat diterapkan langsung dan dapat dikontrol langsung dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran maupun pengajaran baik dalam kelas maupun luar kelas. Adapun selama pandemi ini, evaluasi atau penilaian pelaksanaan kegiatan PPK selama pandemi pada dasarnya masih menggunakan sistem penilaian dengan jurnal penilaian sikap yang sudah dilaksanakan pada saat pandemi. Jurnal ini digunakan untuk mengawasi perilaku siswa pada saat melakukan pembelajaran secara daring atau online. Jurnal ini wajib dimiliki oleh setiap guru pada masing-masing siswa. Dalam PJJ juga, orang tua wali murid selaku guru di rumah wajib melakukan pengawasan dan pengontrolan sikap perilaku anak dan tetap melakukan penguatan PPK melalui penanaman, pembiasaan, kedisiplinan, dan keteladanan yang mana telah dilakukan di sekolah sejalan dengan meningkatkan karakter agar mewujudkan siswa yang berkarakter. Terima kasih. Sekian presentasi hasil observasi saya pendidikan karakter dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dia Ika Sofitri yang telah memaparkan hasil presentasinya. Selanjutnya adalah Mbak Kolisatul. Untuk Mbak Kolisatul, saya persilahkan waktu sampai pukul 7.55. Terima kasih. Baik, sebentar ya Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisatul Miyasaroh, NIM 1029, akan mempresentasikan tentang laporan implementasi pendidikan moral atau karakter di SMP Negeri 1 Bansari. Lanjut. SMP Negeri 1 Bansari merupakan satu-satunya sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Bansari. SMP Negeri 1 Bansari beralamatkan Jalan Sawit Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Alasan saya memilih SMP Negeri 1 Bansari adalah SMP Negeri 1 Bansari bukanlah sekolah menengah pertama favorit di lingkungan tersebut. Akan tetapi, SMP Negeri 1 Bansari mampu mencetak lulusan yang memiliki karakter, moral, serta prestasi baik bidang akademik ataupun non-akademik yang tidak kalah baik dari sekolah favorit di lingkungan tersebut. Adapun visi dari SMP Negeri 1 Bansari adalah takwa, terampil, budaya, dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misi dari SMP Negeri 1 Bansari adalah yang pertama, mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, melaksanakan kegiatan agama secara intensif seperti melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, melaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan, kegiatan remedial dan pengayaan secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan terpadu.
Yang keempat, mengikuti berbagai lomba baik tingkat kabupaten ataupun provinsi. Yang kelima, melaksanakan ekstrakurikuler sekaligus sebagai pengembangan diri di bidang memasak, baca tulis Al-Quran, seni tari, lukis, musik, bola voli, sepak bola, bola basket, dan storytelling. Yang keenam, melaksanakan pengajaran dan pelatihan bidang TIK. Yang ketujuh, membudayakan salam, sapa, senyum, sopan, dan bantu. Yang keenam, membiasakan datang tepat waktu, berpakaian yang bersih, rapi, dan sopan. Yang kesembilan, menjaga kebersihan sekolah sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, asri, hijau, dan nyaman. 10. Melaksanakan penanaman pohon di lingkungan sekolah. Adapun kegiatan penguatan karakter sebelum pandemi. Penguatan karakter sebelum pandemi di SMP Negeri 1 Mencari dilakukan melalui kultur sekolah seperti dengan sekolah serta pemasangan slogan-slogan di setiap sudut lingkungan sekolah melalui program kegiatan serta manajemen kelas. Adapun program kegiatan yang dilakukan dalam rangka penguatan pendidikan karakter di lingkungan SMP Bansari adalah yang pertama, mewajibkan bagi yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat bagi siswa laki-laki. Apel pagi yang di dalamnya memuat acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, hormat kepada bendera merah putih, serta dilakukan kegiatan keagamaan, yaitu yang beragama Islam, pelaksanaan literasi Al-Quran, dan juga pembacaan Asmaul Husna. Sedangkan untuk yang beragama Kristen, yaitu pembacaan doa yang dilakukan di tempat yang telah disediakan dengan oleh guru dan agama Kristen. Yang selanjutnya, peringatan hari-hari keagamaan yang biasanya diisi dengan berbagai lomba, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing dalam setiap mengawali dan mengakhiri pembelajaran, ekstrakurikuler rohis dan rebana, pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari lainnya, menyanyikan lagu wajib nasional setiap mengawali pembelajaran dan menyanyikan lagu daerah pada pembelajaran, peringatan hari besar nasional, kegiatan bakti sosial, pemberian bersih, kegiatan pemilihan ketua OSIS, pelaksanaan program kegiatan di negara, kegiatan dasar kepemimpinan, ekstrakurikuler wajib bagi kelas 7 dan kelas 8, serta ekstrakurikuler TONI, kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang tari, baik tari tradisional ataupun modern, ekstrakurikuler dalam bidang musik, baik band ataupun paduan suara, ekstrakurikuler dalam bidang olahraga seperti bola voli, basket, sepak bola, dan juga futsal, dan juga ekstrakurikuler tatap muka. Serta ada juga kegiatan pameran seni dan juga makanan. Selanjutnya adalah kegiatan penguatan karakter saat pandemi. Saat pandemi, penguatan pendidikan karakter atau moral tidak hanya bisa dilakukan oleh sekolah, yaitu dengan bantuan orang tua dan juga masyarakat. Penguatan pendidikan karakter pada lingkungan sekolah, kegiatan ini dilakukan sekolah adalah seperti membiasakan siswa untuk disiplin dalam melakukan absensi dan juga mengumpulkan tugas-tugas, mengawali dan mengakhiri setiap pembelajaran dengan berdoa, mengingatkan peserta didik untuk tetap melaksanakan ibadah, serta ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang tetap dilaksanakan, seperti ekstrakurikuler tari yang tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya adalah peran orang tua atau keluarga. Keluarga wajib mengawasi dan juga mengkontrol peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran karakter. Selanjutnya adalah pada lingkungan masyarakat. Peserta didik harus aktif dalam setiap kegiatan yang ada dalam lingkungan masyarakat, seperti pada beberapa waktu yang lalu, yaitu kegiatan World Clean Up, yaitu peserta didik wajib membersihkan lingkungan rumah masing-masing, kemudian memposting foto tersebut di setiap sosial media yang dimiliki, baik Instagram ataupun Facebook. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Poli 1 yang telah memaparkan presentasi. Pak, mohon maaf sedikit salah. Mungkin kemarin sepertinya waktu untuk presentasi itu 5 menit. Ya, tadi saya sudah mengatakan 5 menit toh. Gimana? Bapak ini mengatakan 10 menit. Oh gitu. Maksud saya 10 menit setelah
pukul 9, 10 menit kita ada review gitu. Oh, baik, Bapak. Nanti saya bisa putar lagi ya rekamannya ini. Ini kan direkam. Nanti coba. Ya. Terima kasih Nurul. Jadi 5 menit ya. Ya. Untuk selanjutnya adalah Mbak Oriza Putri. Untuk Mbak Oriza Putri, saya persilakan waktu sampai pukul 7.57. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar ya, mau mempersiapkan presenting. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Pare, implementasi pendidikan karakter di SMA 2 Pare dibagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama melalui pembelajaran mata pelajaran PPKN, yang kedua melalui program sekolah, yang ketiga melalui program OSIS dan MPK, dan yang keempat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Implementasi pendidikan karakter melalui pembelajaran mata pelajaran PPKN dibagi menjadi 2. Yang pertama, selama masa sebelum pandemi, nilai karakter yang ditanamkan adalah kolaboratif, berpikir kritis, problem solving, dan komunikasi. Sementara strategi pelaksanaannya adalah melalui pendidikan karakter disisipkan dalam penyampaian materi dan pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok. Sumber pembelajaran yang digunakan adalah buku paket pegangan siswa dan buku PR. Media pembelajaran yang digunakan adalah penjelasan langsung di papan tulis atau penyajian materi melalui proyektor. Indikator penilaian adalah kemampuan peserta didik menerapkan nilai karakter kolaboratif, berpikir kritis, problem solving, dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan selama masa pandemi, nilai karakter yang ditanamkan berupa kolaboratif, berpikir kritis, problem solving, komunikasi, dan kejujuran. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter disisipkan dalam penyampaian materi dan pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok. Penugasan berbentuk video TikTok. Sumber pembelajaran melalui buku paket pegangan siswa, buku PR, e-modul, internet, YouTube, PPT dari tenaga pendidik. Media pembelajaran berupa Google Classroom, Google Form, dan WhatsApp Group. Indikator penilaian adalah kemampuan peserta didik menerapkan nilai karakter kolaboratif, berpikir kritis, problem solving, komunikasi, dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pendidikan karakter melalui program sekolah dan program OSIS dan MPK. Yang pertama, implementasi pendidikan karakter melalui program sekolah. Terdapat melalui kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Nilai karakter yang terbentuk adalah disiplin, mandiri, kerjasama, sopan santun, religius, dan toleransi. Yang kedua melalui kegiatan ahad pagi atau semada mengaji. Nilai karakter yang terbentuk adalah religius dan disiplin. Implementasi pendidikan karakter melalui program OSIS dan MPK. Yang pertama melalui kegiatan LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa. Nilai karakter yang terbentuk adalah kepemimpinan, disiplin, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang kedua melalui kegiatan KTS atau kegiatan tengah semester. Nilai karakter yang terbentuk adalah sportif dan kerjasama. Yang ketiga melalui kegiatan DN atau disnatalis. Nilai karakter yang terbentuk adalah kerjasama dan toleransi. Implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, melalui ekstrakurikuler pramuka. Nilai karakter yang terbentuk adalah kerjasama, toleransi, disiplin, tanggung jawab, setia kawan, dan lain-lain. Yang kedua, melalui kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR. Nilai karakter yang terbentuk adalah kepedulian, kerjasama, gotong royong, dan tanggung jawab. Yang ketiga, Kobarda atau Korps Pengibar Bendera Semada. Nilai karakter yang terbentuk melalui kegiatan ini adalah disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat adalah kegiatan PKS atau Peraturan Keamanan Sekolah. Nilai karakter yang terbentuk adalah disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Sedangkan melalui ekstrakurikuler keagamaan, ada beberapa contoh yang saya ambil di sini adalah SKI atau Si Kerohanian Islam. SKI adalah kegiatan bagi peserta didik beragama Islam. Nilai karakter yang terbentuk adalah religius. Lalu yang kedua melalui kegiatan PD atau Persekutuan Doa Katolik.
Berarti adalah kegiatan bagi peserta didik beragama Katolik. Nilai karakter yang terbentuk adalah religius. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, menurut narasumber saya, tantangan implementasi pendidikan karakter sebelum pandemi, yang pertama adalah perlu pengawasan dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, perlu dilakukan pembiasaan secara terus-menerus. Yang ketiga, kondisi lingkungan teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, selama pandemi, yang pertama adalah tidak dapat dilakukan pengawasan dan praktek secara langsung dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Yang kedua, kendala teknis dan kendala jaringan selama proses pembelajaran daring. Yang ketiga, terbatasnya media pembelajaran seperti laptop atau komputer. Yang keempat, kondisi pergaulan peserta didik selama belajar dari rumah. Dan yang terakhir adalah hasil pelaksanaan pendidikan moral dan karakter tidak dapat diamati secara langsung oleh tenaga pendidik. Demikian presentasi dari saya. Apabila dalam menyampaikan presentasi saya terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Riza Putri yang telah memaparkan presentasinya. Selanjutnya adalah Mbak Riani. Untuk Mbak Riani saya persilakan sampai pada pukul 8 lebih 3 menit. Terima kasih. Mbak Riani. Baik, Mbak, sebentar. Mbak Oriza, apakah bisa presenting atau tidak ya? Dilewati aja Mbak, kalau memang belum bisa. Sebentar ya. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Riza yang telah membantu saya untuk share screen. Saya akan menyampaikan implementasi pendidikan moral karakter di SMA Negeri 2 Wates. Next, Mbak Riza. SMA Negeri 2 Wates adalah sekolah berbasis budaya yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Bendungan, Wates, Kulon Progo. Sekolah ini berdiri pada tanggal 9 Oktober 1982. Visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 2 Wates adalah membentuk lulusan yang religius, cerdas, unggul, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Di 2 Wates merupakan bentuk upaya untuk menjadikan lulusan yang berkarakter dan bermoral berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah diciptakan sekolah. Kemudian, implementasi pendidikan karakter atau moral di SMA Negeri 2 Wates sebelum pandemi dilaksanakan melalui yang pertama pembelajaran mata pelajaran PKN di ruang kelas, yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas, program dan kultur sekolah, dan program OSIS dan MPK. Kemudian, implementasi pendidikan karakter selama pandemi adalah melalui pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, yang pertama melalui pendidikan, kemudian implementasi pendidikan karakter sebelum pandemi adalah yang pertama melalui pembelajaran mata pelajaran, utamanya adalah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah budaya 5S, literasi sebelum pembelajaran, sekolah adiwiyata, Jumat bersih, peningkatan imtak, tadarus, dan kerohanian, sholat berjamaah, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan belajar mengajar, dan program Engine Off. Yang ketiga adalah melalui program ekstrakurikuler, antara lain teater, film, karya ilmiah remaja, olahraga, OSN, baris berbaris, pramuka, dan karawitan. Yang keempat adalah melalui kegiatan OSIS dan MPK, diantaranya adalah latihan dasar kepemimpinan. Kemudian sumber pembelajaran nilai karakter yang digunakan oleh guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, baik sebelum maupun selama pandemi adalah sama, yaitu buku siswa dan buku guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan buku terkait yang relevan. Perbedaan terletak
pada media pembelajaran yang digunakan sebelum pandemi melalui tatap muka di ruang kelas, sedangkan selama pandemi menggunakan sekolah digital. Kemudian hambatan pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Wates sebelum pandemi adalah kesadaran dari diri siswa. Dalam pembiasaan pendidikan karakter, utamanya kendala yang dihadapi adalah kesadaran diri, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Selama pandemi, hambatan atau kesulitan yang dihadapi adalah dalam beberapa persoalan. Masalah kedisiplinan dan tanggung jawab, siswa sering terlambat masuk kelas atau mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian masalah jaringan seperti paket internet yang habis yang menghambat pembelajaran atau sinyal dan jaringan yang tidak bersahabat. Kemudian terkait keefektifan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Wates cenderung efektif ketika sebelum pandemi karena baik siswa maupun warga sekolah dapat menerapkan pembelajaran tersebut secara langsung dan mempraktekannya, dan para guru pun dapat melihat langsung dan mengamati perkembangan peserta didiknya. Pendidikan karakter sebelum pandemi dinilai berhasil meskipun ada beberapa hal yang perlu diubah atau dibenahi. Sedangkan selama pandemi COVID-19, pendidikan karakter dinilai tidak efektif karena terbatas ruang dan waktu. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Riani yang telah memaparkan hasil presentasinya. Selanjutnya adalah Mbak Sinta Hikmah. Untuk Mbak Sinta, saya persilakan waktu sampai pada pukul 8:08. Terima kasih. Baik, sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Hikmah Nur Hasanah dengan NIM 20401241040. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya. Dalam hal ini saya mengambil di Manpat Cirebon. Alasan saya mengambil sekolah tersebut karena sekolah ini berbasis keagamaan atau madrasah, jadi pasti memiliki program pendidikan karakter atau moral yang berbeda dengan sekolah lain. Kemudian tujuan saya melakukan observasi ini yaitu untuk mengetahui apa saja program pendidikan karakter atau moral yang ada di sekolah tersebut. Pendidikan moral adalah kesadaran untuk membantu peserta didik melalui ilmu pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap, dan nilai yang memberikan kontribusi pada kepuasan individu dan kehidupan sosial. Program penguatan pendidikan karakter atau moral di Manpat Cirebon. Yang pertama yaitu tadarus Al-Quran sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua 3S atau senyum, sapa, salam. Yang ketiga keropakan atau infak Jumat. Yang keempat yaitu pramuka. Yang kelima sholat duha berjamaah. Selanjutnya yaitu sholat duhur berjamaah dan kemah akbar. Visi dan misi Manpat Cirebon. Visi, terwujudnya peserta didik yang beriman, berilmu, disiplin, produktif, dan kompetitif. Misi, yang pertama meningkatkan pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang kedua yaitu melaksanakan pengembangan dan peningkatan potensi ilmu pengetahuan dalam menciptakan peserta didik profesional dan bertanggung jawab serta sikap kooperatif dan kompetitif. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan semua komponen madrasah. Yang keempat yaitu meningkatkan peran serta instansi terkait dan masyarakat dalam menciptakan madrasah populis berbasis teknologi. Berdasarkan hasil observasi wawancara yang saya lakukan di Manpat Cirebon, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan karakter di Manpat Cirebon sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai macam kegiatan yang diberikan oleh madrasah kepada peserta didik. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu membiasakan diri untuk senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan tujuan untuk lebih memanfaatkan waktu dengan mengisinya melalui kegiatan-kegiatan positif. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat hambatan-hambatan, seperti kurangnya kesadaran dalam diri peserta didik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut tanpa adanya paksaan dari guru. Apalagi selama pandemi COVID-19 berlangsung, guru menjadi tidak bisa mengontrol dan memperhatikan peserta didik secara langsung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sinta Hikmah yang telah mempresentasikan hasil observasinya. Selanjutnya adalah Mbak Siti Aisyah. Untuk Mbak Siti Aisyah saya persilakan waktu sampai pada pukul 8:11. Terima kasih.
Terima kasih Mbak atas waktunya. Baik, apakah sudah terlihat? Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan melaporkan tentang implementasi pendidikan moral atau karakter di SMP IT Alam Nurul Islam Yogyakarta. Mengenal SMP IT Alam Nurul Islam. SMP IT Alam Nurul Islam adalah sekolah alam yang ada di Desa Gumuk, Kelurahan Sidoarum, Kecamatan Godian, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini menggunakan konsep sekolah alam dan kurikulum yang digunakan memadukan antara kurikulum jaringan Islam terpadu (JIST) dan kurikulum pendidikan nasional. Program pembelajaran dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan, visi, dan misi sebagai sekolah alam. Pembelajaran di SMP tersebut mengutamakan hubungan yang intensif dengan alam sekitar. Kurikulum yang digunakan sesuai dengan kurikulum yang digagas oleh Lendo Novo yang mencakup akhlak, pengetahuan, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Sekolah ini menjadikan sekolah alam sebagai media pembelajarannya dan diharapkan anak dapat memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dari alam semesta. Pengimplementasian pendidikan karakter moral yang dilaksanakan di SMP IT Alam Nurul Islam tercermin pada program-program sekolah yang selama ini dijalankan. Dengan berbasis sekolah alam dan islami, setiap pelaksanaannya mengandung nilai-nilai religius. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan sebelum melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu, yakni mengawali dan mengakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program yang dijalankan adalah BPI, Bimbingan Pribadi Islam, Riset Camp, Live-In, Outbound, dan Pramuka. Diharapkan setelah siswa mengikuti serangkaian kegiatan sekolah dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter dan moral dalam diri setiap siswa. Adapun di sini program penjabaran program penguatan pendidikan moral di SMP IT Alam Nurul Islam yang pertama, BPI. Dalam BPI ini seperti diagendakan seperti mentoring ya. Jadi dalam BPI ini guru secara intens akan memberikan nilai-nilai moral di dalam ceramahnya dan memberikan teladan yang baik secara langsung kepada siswa. Sehingga diharapkan program BPI ini akan menimbulkan chemistry antara guru dan siswa sehingga tidak ada tidak ada sikap saling tertutup. Jadi di sini adalah sikap saling terbuka. Jika siswa ada masalah atau problem yang sekiranya tidak bisa diselesaikan, itu bisa diceritakan oleh gurunya, guru pendampingnya di sini. Terus yang kedua, live-in. Program live-in ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan lingkup sosial masyarakat. Jadi kegiatan live-in ini, siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 2 siswa. Itu tinggal di rumah penduduk yang mengalami keadaan sosial yang kurang seperti itu. Jadi diharapkan dalam kegiatan ini siswa itu merasakan bagaimana menjadi merasakan keluarga yang memiliki kekurangan seperti itu. Di sini nilai-nilai moral yang didapatkan oleh siswa yaitu sikap tanggung jawab, mandiri, toleransi, gotong royong, peduli, jujur, dan senantiasa bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Selanjutnya yaitu program Pramuka. Kegiatan ini wajib dilakukan dari kelas 7 SMP. Program Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib bagi semua peserta didik, yang mana pramuka sebagai bentuk kegiatan pengabdian diri terhadap masyarakat dan menggunakan pengetahuannya untuk mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, Riset Camp. Program ini adalah salah satu program kegiatan berupa camping selama 2 hari di lokasi alam tertentu ya. Kegiatan ini bertujuan untuk meneliti keadaan alam sekitar. Target pokok kegiatan ini adalah menstimulasi keingintahuan siswa tentang hal-hal yang ada di alam. Pendidikan karakter dan moral dalam kegiatan ini tergambar dari sikap peduli siswa terhadap sesama dan makhluk hidup yang lainnya. Yang terakhir, yaitu outbound. Jadi di sekolah alam ini juga
ada outbound-nya ya. Sekolah memfasilitasi tempat-tempat outbound di sebelah kelas-kelas. Jadi di antaranya ada ini, seperti panjat tebing, terus ini ya, yang terdapat ada di gambar ini ya. Dengan kegiatan ini, diharapkan siswa mampu bersikap sportif yang didasarkan pada perubahan dan perkembangan sifat mendasar individu yang meliputi beberapa aspek antaranya rasa percaya diri, keyakinan, komitmen, dan kinerja yang baik. Nah, seperti itu gambaran dari program-program di SMP ITA Alam Nurul Islam. Adapun hambatan dari kegiatan-kegiatan ini ya. Mbak, saya potong. Waktu telah habis, Mbak. Oh, baik, Mbak. Baik, kalau sudah habis, saya akhiri presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Siti Aisyah yang telah memaparkan hasil observasinya. Selanjutnya adalah Mbak Atala Sonya. Untuk Mbak Atala Sonya, saya persilakan waktu sampai pada pukul 8:18. Terima kasih. Ya Mbak, sebentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan Mbak Siti Aisyah yang telah membantu melakukan presenting. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Talasanya Insyira yang akan mempresentasikan hasil observasi dengan judul Implementasi Pendidikan Moral atau Karakter di SMPN 2 Kepung. Seperti yang kita tahu bahwa diaturnya pendidikan oleh suatu negara dalam bentuk undang-undang maupun peraturan menteri menjadi suatu bentuk kepedulian pemerintah serta sebagai harapan besar bagi setiap generasi dalam memajukan suatu bangsa. Maka dari itu Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyebutkan, bisa di next Mbak. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berarti pendidikan memiliki kedudukan sangat penting dan dalam peningkatan kualitas hidup dan harkat martabat manusia. Untuk selanjutnya observasi ini saya lakukan di daerah Kepung, di mana letaknya di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur dengan bentuk pendidikan merupakan sekolah menengah pertama yang berstatus sebagai sekolah negeri. Bisa lanjut Mbak. Adapun alasan memilih tempat SMPN 2 Kepung, di mana ini memenuhi 3 kriteria yang telah ditugaskan terkait dengan tempat pelaku dan kegiatan. SMPN 2 Kepung yang berada pada daerah yang cukup jauh apabila dijangkau dengan wilayah kota, hal ini menjadi pertimbangan menarik ketika akan melakukan observasi terkait pendidikan moral atau karakter peserta didik sebagai bentuk pembuktian bahwa sekolah yang jangkauannya jauh dari pusat kota mampu dan terus mengembangkan serta memperbaiki pendidikan terlebih pada pendidikan moral. Untuk selanjutnya, kegiatan penanaman moral yang dilakukan di SMPN 2 Kepung. Lanjut Mbak Aisyah. Sebelum pandemi diantaranya adalah OSIS, literasi, pramuka, sholat duha, upacara bendera, sholat zuhur berjamaah, tilawah Al-Quran yang mana hal ini didampingi oleh guru-guru akademik serta kegiatan dalam rangka peringatan hari besar lainnya. Adapun setelah pandemi dengan proses pembelajaran yang dilakukan dengan daring atau dalam jaringan, ini dilakukan dengan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing peserta didik, karena seperti yang kita tahu bahwa SMP itu merupakan sekolah yang dimana tidak hanya terdapat satu agama saja seperti itu. Yang selanjutnya adalah membantu orang tua mengerjakan setiap tugas yang diberikan serta aktif terhadap kegiatan di sekitar lingkungan yang ini diharuskan pada setiap siswanya. Untuk selanjutnya, nilai-nilai moral yang diajarkan di SMPN 2 Kepung adalah yang pertama, religius. Religius ini mencakup
sikap sabar, ikhlas, jujur, rendah hati, teguh pendirian, istiqomah, percaya diri, dan tidak memaksa kehendak, serta dapat dipercaya. Adapun yang kedua adalah nasionalis, di mana nasionalis ini wujud dari adanya nasionalisme dengan belajar sungguh-sungguh, mengikuti upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional, mengembangkan bakat dan minat, menjauhi tawuran, serta mentaati tata tertib, dan menjaga segala bentuk kultur yang ada dan rela berkorban serta disiplin. Untuk selanjutnya, nilai moral yang diajarkan adalah integritas, di mana integritas ini dapat diwujudkan melalui sikap jujur, mandiri, kerja keras, sederhana, peduli, berani, dan adil. Untuk yang selanjutnya adalah bentuk pelaksanaan atau pencapaian nilai-nilai moral dalam RPP yang telah diberikan dari pihak SMPN 2 Kepung. Yang pertama adalah pada kegiatan pendahuluan biasanya dilakukan pembukaan, mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran dengan materi-materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, menyampaikan motivasi serta menjelaskan apa yang akan dilaksanakan pada pembelajaran saat hari H tersebut. Yang kedua adalah kegiatan inti, di mana dilaksanakan literasi, berpikir kritis, kolaborasi atau komunikasi, serta kreativitas. Untuk kegiatan penutupnya biasanya dilakukan rangkuman atau simpulan yang disampaikan oleh guru ataupun salah satu perwakilan dari siswa tersebut. Untuk bahan ajar atau materi ajar sumber belajar yang disediakan, media biasanya menggunakan lembar kerja siswa, lembar penilaian, dan Al-Quran yang Al-Quran ini dilaksanakan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk alat dan bahan yang digunakan sesuai dengan alat dan bahan secara umum, dan sumber belajarnya menggunakan video belajar yang mendukung dan buku panduan agama yang diberikan oleh Kemendikbud. Untuk instrumen penilaiannya, biasanya ini memuat nilai-nilai moral. Yang pertama adalah penilaian sikap yang selama masa pandemi ini dapat dilihat dari kedisiplinan mengikuti kelas dan tanggung jawab saat mengerjakan tugas. Untuk yang kedua adalah penilaian membaca, biasanya dinilai melalui voice note yang dikirimkan selama masa pembelajaran dirumahkan. Untuk yang terakhir adalah penilaian diskusi, dilihat dengan memperhatikan keaktifan peserta didik selama kelas berlangsung. Seperti itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semua pihak dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Atalasonya yang telah memaparkan hasil observasinya. Selanjutnya adalah pada Mas Fatur Rahman. Pada Mas Fatur Rahman saya persilahkan. Waktu sampai pada pukul 8.24. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Jadi pada kali ini saya melakukan observasi pada SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. SMA IT Abu Bakar Yogyakarta membawakan visi menjadikan sekolah kebanggaan umat terdepan dalam melahirkan generasi pemimpin yang berakhlak mulia, unggul dalam ilmu, ikhlas dalam amal, dan berwawasan global. SMA IT Abu Bakar terletak pada Jalan Rejowinangun, nomor 28E, Kecamatan Kota Gede. SMA IT Abu Bakar memiliki 3 program. Yang pertama adalah boarding school, yang kedua full day school, dan yang ketiga adalah Mukhayam Quran. Latar belakang saya melakukan observasi adalah adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak perubahan dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu, penyebab dalam memberikan tantangan sendiri bagi lembaga pendidikan sebagai salah satu instansi yang terkena dampak dari pandemi ini. Next. Pendidikan karakter sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Sebelum pandemi adalah yang pertama adalah sholat duha, yang kedua adalah tilawah Quran, yang ketiga adalah bina pribadi Islam, yang keempat ada pramuka, yang kelima adalah literasi dan upacara. Sesudah pandemi adalah membaca Quran, sholat berjamaah, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas dengan baik. Next. Program pendidikan karakter. Yang pertama adalah BPI atau Bina Pribadi Islam, bertujuan untuk membangun pribadi Islam pada diri siswa agar sejalan dengan
nilai-nilai Islam. Program ini bersifat wajib bagi seluruh siswa SMA IT Abu Bakar. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh Bina Pribadi Islam ini adalah KKD atau kuliah kerja dakwah, yaitu hampir sama dengan KKN, namun yang ingin disampaikan dari agenda ini adalah menyebarkan ajaran-ajaran Islam di pelosok-pelosok DIY. Yang kedua adalah pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologi, sosial, dan kultur. Next. Evaluasi pendidikan karakter. Kurangnya kesadaran dari peserta didik menyebabkan pendidikan karakter sedikit tersendat-sendat, apalagi pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kondisi ini mengharuskan peserta didik belajar di rumah dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan gurunya. Berikut ini adalah evaluasi pendidikan karakter pada siswa SMA IT Abu Bakar Yogyakarta. Yang pertama, siswa terlambat ketika masuk kelas. Yang kedua, siswa terlambat mengumpulkan tugas dan tidak disiplin dalam menggunakan seragam. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fatur Rahman yang telah memaparkan hasil observasinya. Selanjutnya kepada Mbak Putri Yuliani, saya persilakan waktu sampai pada 8:28. Terima kasih. Baik, Mbak, sebentar nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yuliani, NIM 2040124139, izin mempresentasikan laporan implementasi pendidikan moral karakter di SD Muhammadiyah Kronglahan. Next, Mbak. Penguatan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah berbasis budaya dilakukan dengan cara pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, keteladanan guru melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penguatan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah Kronglahan berbasis kultur sekolah berdasarkan penguatan nilai-nilai utama. Yang pertama, religius diwujudkan melalui keteladanan dari pendidik, membiasakan berdoa sebelum dan setelah belajar, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, membiasakan mengucap salam ketika bertemu dengan guru, melaksanakan buka puasa bersama, melaksanakan pesantren kilat, melaksanakan pengajian dalam memperingati hari besar agama Islam, dan menghormati hari raya semua agama, dan dalam bentuk ekstrakurikuler berupa TPA, MTQ, dan tapak suci. Yang kedua yaitu nasionalis diwujudkan melalui keteladanan pendidik, melalui upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pelajaran, melafalkan Pancasila setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu nasional atau lagu daerah sebelum mengakhiri pelajaran, dan melaksanakan refleksi dalam circle time. Terlihat juga di kelas ada beberapa foto pahlawan selalu mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, terlihat saat membuat peraturan di kelas dan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yaitu Hizbul Wathan. Yang ketiga, mandiri diwujudkan melalui keteladanan dari pendidik siswa. Sebelum memasuki masjid, melepas sepatu dan merapikannya, siswa memiliki semangat mengerjakan soal ketika ulangan berlangsung. Siswa membaca surah Al-Quran dan tadarus bersama setelah masuk kelas. Siswa membuang sampah pada tempatnya. Siswa melakukan salat duha dan salat duhur tanpa diperintah dari guru, dan siswa menghapus papan tulis dengan cara kesadaran diri dan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler diwujudkan dalam Hizbul Wathan. Boleh dilanjut, Mbak? Yang ketiga yaitu gotong royong. Nilai gotong royong diimplementasikan melalui kegiatan di luar kelas dan kegiatan belajar mengajar. Kegiatan di luar kelas misalnya dengan bakti sosial, piket, dan kegiatan menjenguk teman ketika sedang sakit.
Yang kegiatan di dalam kelas yaitu dengan pembelajaran kooperatif, yaitu secara berkelompok di dalam kelompok sehingga siswa dapat bergotong royong dalam belajar. Yang kelima yaitu integritas, nilai integritas yang dibentuk oleh sekolah dan diimplementasikan oleh siswa, antara lain siswa berteman dengan teman yang lain tanpa membedakan fisik, saling menghargai terhadap sesama, bertanggung jawab dalam mengerjakan pembelajaran, siswa mengerjakan pekerjaan rumah dengan jujur, dan siswa mentaati peraturan kelas dan peraturan sekolah yang telah dibuat dan disepakati bersama. Strategi yang dikembangkan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter moral setelah pandemik COVID-19 lebih banyak pada pembiasaan kegiatan life skill yang dalam prakteknya siswa melakukan kegiatan membantu pekerjaan orang tua di rumah dan yang berbasis kultur sekolah saat pandemi COVID-19 tidak dilaksanakan. Boleh dilanjut? Strategi penjabaran dan pelaksanaan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran PAI dan PKN dilaksanakan dengan strategi PAIGAM atau aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran tidak hanya terpusat pada guru tetapi siswa juga ikut andil. Setelah adanya pandemi dilaksanakan dengan pemanfaatan fitur-fitur aplikasi, diantaranya dengan Google Form dan menggunakan YouTube. Kesulitan pelaksanaan pembelajaran kegiatan karakter sebelum dan setelah pandemi antara lain rasa malas dalam diri siswa, kemajuan teknologi yang memungkinkan maksudnya budaya-budaya asing dan perilaku amoral yang tersebar di internet yang dapat menjerumuskan siswa ke jurang degradasi. Yang keempat yaitu kesulitan saat pandemi seperti sekarang ini adalah guru yang tidak dapat sepenuhnya mengontrol kegiatan siswa. Solusi untuk menghadapi kesulitan pembelajaran antara lain pendekatan dengan siswa dan pemberian motivasi, keteladanan dari guru, dan kerjasama antara orang tua dan guru dalam pengawasan dan pendampingan aktivitas anak. Selanjutnya, nilai-nilai karakter dalam RPP PAI antara lain perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang kedua, nilai karakter dalam RPP PKN antara lain perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, bersikap toleran dan kerjasama dalam keberagaman umat beragama. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Putri Yuliani yang telah memaparkan hasil observasinya. Selanjutnya adalah kepada Mas Jida Robani. Saya persilakan waktu sampai pada pukul 8.35. Saya persilakan. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Ingat sosong tulada, itio mangun karso, tuturi handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melaporkan hasil observasi di SMA IT Abu Bakar Bardimsul Kulon Progo. Pendidikan adalah menjadikan anak mempunyai pendidikan yang bermoral atau manusiawi. Dalam artian, pendidikan moral atau akhlak adalah salah satu jenis pendidikan yang tidak mengajarkan ilmu-ilmu akademis, akan tetapi bidang non-akademis, terutama tentang sikap di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta cara bertingkah laku sehari-hari. Adapun tujuan memilih sekolah tersebut adalah guna mengetahui sejauh mana program-program penguatan karakter atau moral yang sudah dibuat sebelum pandemi maupun sesudah pandemi. Selain itu juga memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang hal-hal pembelajaran di sekolah yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru mata pelajaran. Memasuki era
modernisme, muncul sebuah kritik tajam terhadap kegagalan peran pendidikan dalam melahirkan generasi yang utuh, cerdas secara akademik dan moral, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah, sehingga pembelajaran di sekolah hanya terbatas pengajaran bukan pendidik. Selain itu, perlu ada tempat khusus untuk memberikan pendidikan yang terpadu, terintegratif antara ilmu agama dengan ilmu umum, ayat kauliah dengan kauniyah, maka sekolah berbasis pesantren merupakan keniscayaan. Menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2003 dilahirkan SMA Abu Bakar, karena SMA Abu Bakar yang berada di kota Yogyakarta tidak mampu lagi menampung maaf, ini PPT-nya jalan nggak ya? Jalan-jalan. Jalan. Oke. Menampung animo masyarakat untuk menyalurkan putra-putrinya di SMA Abu Bakar, maka pengembangan SMA Abu Bakar diperlukan sehingga tahun 2017 sampai dengan 2018 lahirlah SMA Abu Bakar Kulon Progo yang saat ini telah menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan siswa yang berasal dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Adapun visinya melahirkan saintis muslim berakhlakul karimah yang mendunia. Visinya yang pertama, membimbing siswa agar mempunyai kepribadian Islam yang kuat. Kedua, memberikan siswa dengan ilmu yang bermanfaat sesuai tingkat perkembangan dan standar-standar yang ditentukan. Ketiga, penyelenggara pendidik berbasis riset dan sains. Keempat, penyelenggaraan pendidik berbasis kearifan lokal, budaya, dan sosial. Kemudian, penyelenggaraan pendidik untuk menanamkan cinta tanah air dan bangsa yang berwawasan internasional. Kemudian, mengondisikan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan islami untuk mencapai program itu juga, yaitu keamanan, kebersihan, keimanan, kekeluargaan, kerindangan, kerapian, dan keindahan. Tujuannya, mempunyai akidah yang lurus dan mampu beribadah secara benar, kemudian memiliki hafalan Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar, kemudian berkepribadian mantap, yaitu mandiri, amanah, nasionalis, tanggung jawab, aktif, peduli, kemudian terbiasa sikap santun dan belah mulia, kemudian mampu menjadi pribadi mandiri, berani, dan peduli, mampu memahami teks bahasa Arab dengan baik, kemudian mampu berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris, kemudian mampu meraih rata-rata dengan nilai akademik minimal 75, kemudian berprestasi dalam lomba di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian menjadi penggerak dalam kebaikan di masyarakat. Yang terakhir, mampu mewujudkan pelaksanaan program 7K, yaitu keamanan, kebersihan, keimanan, dan kekeluargaan, kerapian, dan keindahan. Kemudian, program penguatan pendidikan karakter yang pertama adalah membiasakan bangun subuh, kemudian ada taklim muta'alim, kemudian ada gotong royong, kemudian ada hafalan Al-Quran, kemudian membiasakan siswa sholat tepat waktu, kemudian muhadharah, dan lain sebagainya. Untuk membiasakan bangun subuh itu berkaitan dengan hafalan Al-Quran, ya. Karena hafalan Al-Quran biasanya dilakukan pada sehabis subuh maupun sehabis maghrib dan isya. Ta'lim muta'alim adalah mengajarkan ilmu secara kelompok kecil begitu, biasanya begitu. Nah, kemudian gotong royong biasanya dilakukan setiap Ahad pagi atau Minggu pagi guna membersihkan asrama-asrama yang ada. Kemudian muhadharah yaitu melatih kita cara berbicara di depan umum dan menyiapkan mental dengan baik. Adapun kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi wawancara di sekolah SMA Abu Bakar, Provinsi Kulon Progo, dapat disimpulkan bahwasanya pembentukan pendidikan karakter sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi perlu adanya pembenahan yang ada supaya harapannya SMA Abu Bakar Kulon Progo dapat mencetak pemimpin-pemimpin bangsa yang baik. Program-program yang ada di SMA Abu Bakar mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, seperti contoh al-maksurat, menghafal Al-Quran, sholat duha, muhadharah, dan lain sebagainya. Dengan harapannya siswa mampu mempunyai mental yang disiplin, bertanggung jawab, bukan mental pembangkang, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya Jida Robani, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jida Robani yang telah memaparkan hasil observasinya. Selanjutnya adalah Mas Juta Rafli Yusri. Saya persilakan sampai pada pukul 8:41. Terima kasih.
Baik, apakah sudah kelihatan? Sudah. Baik, di sini saya Muhammad Duta Rafli dengan NIM 204014044045 4051 maksudnya, ingin melakukan presentasi mengenai implementasi pendidikan moral di SMP Negeri 21 Surakarta. SMP Negeri 21 Surakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan sekolah menengah di Kota Surakarta yang telah berdiri pada tahun 1980 demi memajukan pendidikan di kota tersebut. Secara umum, SMP Negeri 21 Surakarta terletak di Jalan RE Martinata nomor 27B, Kelurahan Kapung Sewu, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Pendidikan karakter dan moral. Pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang diajarkan dan diaplikasikan oleh manusia secara terstruktur dan terencana guna mendidik, memberdayakan potensi manusia, khususnya peserta didik, guna membangun kepribadian yang unggul dan memiliki karakter individual yang kuat. Ini sejalan dengan visi misi sekolah yang mengedepankan sekolah berwawasan lingkungan dan memiliki karakter yang terampil. Dan hal tersebut dapat disimpulkan dalam visi SMP Negeri 21 Surakarta, yaitu berprestasi, terampil, berkarakter, berwawasan lingkungan, dan berlandaskan iptek dan iktar. Pendidikan karakter dan moral sejalan dengan cita-cita bangsa. Di Indonesia membutuhkan generasi yang unggul yang dapat memajukan dan menaikkan derajat bangsa. Salah satu upaya yang dapat dihasilkan adalah membuat generasi yang unggul dalam adanya pendidikan karakter. Jalan dengan maksud tersebut, pendidikan karakter yang memiliki sistem dan tujuan yang menanamkan kebudayaan, nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa dan moralitas keagamaan, SMP Negeri 21 menjadi lembaga pendidikan yang turut serta dalam mensukseskan cita-cita tersebut, tercermin dari berbagai kegiatan dan juga yang dilakukan dari penyelenggaraan pembelajaran yang sejalan dengan visi dan misi. Dalam upayanya menumbuh dan mengembangkan pendidikan karakter dan moral di setiap individu peserta didik, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat luas. Adapun kegiatan rutin sekolah, yaitu mensukseskan pendidikan karakter dan moral dan kultur budaya yang tercermin dalam kegiatan sekolah tersebut. SMP Negeri 21 Surakarta memiliki kegiatan rutin yang selaras dengan pengimplementasian pendidikan karakter tersebut, yaitu budaya 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun, kegiatan keagamaan setiap pagi dan sebelum pulang sekolah, kemudian ada berjamaah setiap zuhur, kemudian ada menyanyikan lagu kebangsaan sebelum melakukan KBM, dan setelah selesai melakukan KBM. Kemudian ada upacara rutin, Jumat bersih, terus ada Jumat takwa juga, terus Jumat seni, dan juga Jumat literasi. Untuk pengamalan di masa pandemi, yaitu 5M, yang sudah disampaikan. Kemudian implementasi pendidikan moral yang berbasis mata pelajaran dalam kajian mengenai pendidikan karakter dan moral, khususnya di mata pelajaran PPKN, menulis melakukan penelitian dengan metode observasi dan wawancara dua arah dengan salah satu guru mata pelajaran PPKN, yang dimana diwakili oleh Ibu Dr. Anda Sri Endang Sartini, yang memuat nilai-nilai karakter dan moral siswa diajarkan di mata pelajaran PPKN berupa pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, kemudian pengamalan sifat toleransi, menghargai dan belajar sopan santun tersebut menjadi tujuan utama dalam penilaian tersebut. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Duta Rafli yang telah memaparkan hasil observasinya. Selanjutnya adalah Mbak Ima Jumrotun. Saya persilahkan sampai pada pukul 8.46. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Saya Ima Jumrotun akan menyampaikan mengenai implementasi pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro.
Lanjut Mbak Aisyah. SMA Negeri 1 Bambang Lipuro merupakan salah satu sekolah menengah atas negeri yang berlokasi di Jalan Samas, KM 18, Mulyadadi, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Pelajaran yang diberikan kepada para murid meliputi semua mata pelajaran wajib sesuai kurikulum yang berlaku dengan tambahan pilihan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sekolah seperti pramuka, seni tari, taekwondo, voli, sepak bola, bulu tangkis, basket, tenis meja, tata busana, dan PMR. SMA Negeri 1 Bambang Lipuro menanamkan beberapa pendidikan karakter seperti religius dan nasionalis yang terwujud melalui kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pendidikan karakter religius terwujud pada kegiatan pengajian yang dilaksanakan untuk memperingati hari-hari besar agama, lalu ada sholat duha, sholat duhur berjamaah, dan sholat Jumat. Pendidikan karakter nasionalis terwujud pada kegiatan upacara bendera dan upacara peringatan hari-hari nasional. Pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro dilaksanakan dengan baik melalui pembelajaran ekstrakurikuler. Pendidikan karakter dilaksanakan melalui pembelajaran yang terintegrasi pada semua bidang mata pelajaran. Pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan perencanaan pendidikan karakter, pelaksanaan pendidikan karakter, dan evaluasi pendidikan karakter. Perencanaan pendidikan karakter terdapat pada penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan melalui tatap muka di dalam kelas dan kegiatan mandiri di luar kelas. Evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Bambang Lipuro dilaksanakan dengan cara menilai sikap siswa selama di sekolah, ketaatan siswa dalam memenuhi tata tertib sekolah, kedisiplinan dalam mengikuti upacara bendera, kedisiplinan dalam mengikuti ibadah secara berjamaah, kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan hasil evaluasi tersebut akan dimasukkan dalam rapat siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter dalam lingkup ekstrakurikuler. Pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Dalam melaksanakan pendidikan karakter, SMA Negeri 1 Bambang Lipuro mempunyai ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga seperti basket, sepak bola, tenis meja, dan yang berkaitan dengan agama terdapat qiraah. Yang berkaitan dengan seni budaya terdapat ekstrakurikuler karawitan dan MC yang menggunakan bahasa Jawa. Selama pandemi, kesulitan dalam pelaksanaan pembiasaan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran adalah tidak bisa mengamati dan mengawasi kegiatan siswa secara langsung, karena pembelajaran dilakukan secara online di rumah. Dunia maya tidak bisa langsung mengawasi siswa. Yang di rumah lebih banyak orang tua yang mengawasi. Solusi menghadapi kesulitan pembiasaan nilai-nilai karakter moral dalam pembelajaran selama pandemi adalah sekolah bekerja sama dengan orang tua untuk mengawasi anaknya dan mengetahui karakter atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama di rumah dan di masyarakat, sehingga pendidikan karakter pada siswa selalu terpantau dan tertanam dalam diri siswa. Demikian presentasi dari saya serahkan kepada Mbak Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Iman Jumroten yang telah memaparkan laporan hasil observasinya. Selanjutnya adalah yang terakhir Mbak Rizky Tiarasani, saya persilakan sampai pada pukul 8:50. Terima kasih. Mbak Tiara, apakah sudah bisa dimulai? Sebentar Mbak, sedang minta tolong share screen. Baik Mbak.
Masih lama? Gimana, Mbak? Kita masih punya waktu 13 menit lagi ya. Apakah Mbak Tiara sudah bisa dimulai karena Maaf menunggu lama. Saya Rizky Tiarasani dengan NIM 1037 akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai implementasi pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Salaman. Tingkat kemerosotan moral di Indonesia cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya sekolah memiliki peranan penting untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter bertujuan untuk penanaman nilai dalam diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan individu. Pendidikan karakter perlu diimplementasikan secara lebih maksimal supaya dapat mengandung berbagai krisis moral, terutama krisis moral yang terjadi di sekolah. Selain itu, perlunya dukungan dari orang tua dan masyarakat guna membimbing dan memperhatikan generasi muda saat ini. Hasil atau temuan saya adalah program pendidikan karakter yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19 adalah pembiasaan kedisiplinan untuk datang tepat waktu, menerapkan budaya 5S, menaati aturan yang berlaku, dan mengikuti KBM dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan karakter juga diterapkan pada seluruh organisasi dan berbagai ekstrakurikuler. Terdapat program donor darah sebagai bentuk kepedulian sesama, program donasi pendidikan dan donasi kemanusiaan. Diadakan upacara bendera guna memupuk jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan serta program Jumat Bersih guna memupuk jiwa gotong royong. Diselenggarakannya kelas meeting dan berbagai kegiatan seperti festival makanan, olahraga, dan seni. Bagi umat muslim, terdapat pembiasaan membaca Asmaul Husna di pagi hari sebelum KBM berlangsung dan dilanjutkan dengan berdoa serta beribadah berjamaah di masjid. Adanya program literasi yang bertujuan meningkatkan budaya menulis dan membaca, menambah wawasan dan pengetahuan, serta menumbuhkan sikap kritis. Sedangkan sejak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh saat pandemi, guru aktif dalam grup WhatsApp guna mendampingi siswa dalam pembentukan karakter serta melakukan home visit atau berkunjung ke rumah siswa yang membutuhkan perhatian khusus sebagai upaya untuk membimbing perkembangan sikap anak dan kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar. Next, Mbak Aisyah. PPT-nya jalan nggak ya? Penguatan pendidikan karakter juga diterapkan dalam mata pelajaran PPKN, yang mana pada RPP mata pelajaran PPKN tertera nilai-nilai karakter yang harus diwujudkan. Adanya soal HOTS di dalam pelajaran PPKN juga mendukung penerapan pendidikan karakter peserta didik. Kesimpulannya adalah, implementasi pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Salaman berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh terlaksananya program-program penguatan karakter di sekolah tersebut. Program-program tersebut tetap terlaksana dengan baik
secara tatap muka, tetapi diberlakukan pembelajaran jarak jauh. Penguatan pendidikan karakter beberapa lukisan yang berisi dorongan budaya literasi serta beberapa poster dan majalah dinding terkait pendidikan karakter di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rizky Tiarasani yang telah memaparkan hasil observasinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan hasil laporan observasinya. Selanjutnya, saya mohon maaf jika banyak salah kata. Saya kembalikan kepada Pak Samsuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurul. Ini sudah selesai semua ya, Mbak Nurul ya? Sudah, Bapak. Oke. Ya, teman-teman semua, terima kasih untuk kesediaan menjadi presenter atas hasil observasi implementasi pendidikan moral atau pendidikan karakter di berbagai sekolah yang tadi sudah disajikan. Ada beberapa karakteristik dari bentuk-bentuk pendidikan moral atau karakter yang dilakukan di sekolah. Pertama adalah dari kekhasan sekolah masing-masing, terutama yang tadi sekolah Islam ya, Abu Bakar SMP atau apa, Mas Fatur Rahman? Saya SMA IT Abu Bakar, Pak. Oh ya, SMA IT juga ada ya, selain SMP. Boarding school kan ya, Mas ya, bentuknya? Yang boarding school tempat jeda, Pak. Punya saya yang boarding. Jeda, ya tadi. Oke, jadi masing-masing sekolah memiliki karakteristik untuk bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan bentuk-bentuk pendidikan moral yang itu tentu saja membawa konsekuensi pada bentuk-bentuk kegiatan, bentuk-bentuk aktivitas pendidikan moral yang berbeda-beda di masing-masing sekolah. Dan ini yang kemudian menjadikan mengapa ada satu penggambaran yang beragam dari masing-masing institusi. Namun ada hal yang sama, bahwa mereka ingin menampilkan agar lulusannya betul-betul memiliki karakter yang mulia, yang unggul, yang ideal, sebagaimana visi misi dari masing-masing lembaga itu sendiri. Sayangnya mungkin dari seluruh presenter baik minggu ini maupun sebelum jeda Lebaran kemarin adalah apakah ada instrumen untuk melihat keefektifan dari program atau aktivitas kegiatan pelaksanaan pendidikan moral atau pendidikan karakter itu. Kalau Anda masih ingat, di beberapa pertemuan sebelumnya, saya mencoba mengenalkan 11 prinsip pendidikan karakter yang efektif dari Thomas Lickona yang saya bacakan dari salah satu artikelnya di Journal of Moral Education. Dan mungkin linknya juga sudah Anda pernah lihat ya. Jadi cobalah kita coba petakan apakah sekolah-sekolah yang Anda kunjungi ya, yang Anda observasi sudah memuat salah satu di antara 11 prinsip pendidikan karakter atau pendidikan moral yang efektif. Misalnya apakah sekolah melibatkan orang tua, masyarakat ya melalui komite sekolah, atau sekolah merupakan satu bentuk kepemimpinan moral yang utuh dari kepala sekolahnya, guru-gurunya, tendik, OSIS, kemudian siswanya itu sendiri ya. Bahkan mungkin tenaga kebersihan ya, atau tukang parkir kalau ada ya di depan sekolah yang juga mereka dilibatkan untuk menjaga ketertiban, menjaga kedisiplinan. Nah, ini saya kira penting untuk memotret bagaimana pelaksanaan pendidikan
pendidikan karakter atau pendidikan moral itu diterapkan di masing-masing sekolah. Oke, ini yang mungkin bagian-bagian ini yang saya ingin coba lengkapi nanti di pekan depan ya, dengan memotret laporan-laporan yang Anda buat di Bismat kemarin, sehingga kita bisa mensinkronkan sebenarnya kelemahan selama ini pendidikan moral atau pendidikan karakter di sekolah itu apa. Karena bayangan kita, stigma bahwa seolah bahwa generasi muda sekarang mengalami kemunduran perilaku yang baik, jangan-jangan bukan karena semata-mata sekolah, tapi juga di luar sekolah, ada keluarga, ada masyarakat, ada teman sebaya, pergaulan, dan seterusnya. Di samping ada pengaruh informasi yang masuk lewat teknologi, lewat pertemanan, jejaring, dan seterusnya. Oke, ini yang saya kira poin utama untuk saya coba tegaskan, sehingga teman-teman juga tidak mengambil kesimpulan bahwa seolah bahwa satu sekolah lebih unggul dibanding sekolah yang lain, atau sekolah A pendidikan karakter atau pendidikan moralnya excellent, tapi yang lain mungkin masih lemah atau kurang. Ya, ini juga bisa kita lihat dari beberapa faktor ya. Apakah sekolah itu hanya kepala sekolahnya yang memimpin tentang pendidikan moral, atau seluruh elemen ikut terlibat. Ini juga menjadi faktor itu mengapa pelaksanaan pendidikan moral atau pendidikan karakter di sekolah itu berhasil dalam kategori baik atau perlu diperjuangkan secara terus-menerus. Oke, itu yang mungkin lebih tepat untuk saya sampaikan ketika teman-teman memotret gambaran pelaksanaan dengan moral yang sudah Anda kumpulkan kemarin. Jadi bayangan saya bahwa bukan atau tidak ada sekolah yang terburuk dan bukan satu-satunya sekolah yang terbaik. Ya, semua sekolah berusaha untuk baik dan menjadi terbaik. Hanya saja barangkali ada faktor leadership ya, kepemimpinan sekolah, daya dukung dari orang tua, sivitas akademika di sekolah ya, seperti guru, tendek, kemudian karyawan atau kantin dan seterusnya ya, office boy kalau ada. Kemudian juga intake dari mindset para siswa ya, kan kadang-kadang kita sering berorientasi bahwa orang-orang kota itu mindsetnya bagus, kemudian mudah dibentuk karakternya. Tapi Anda perlu ingat bahwa critical thinking juga menjadi faktor penentu mengapa satu dukungan atau support terhadap jalannya pendidikan moral itu bisa lancar atau tertatih-tatih ya. Kadang-kadang kita butuh waktu juga untuk membuat satu penyadaran, untuk memahami bahwa ini ada norma, ada nilai, ada kaidah yang harus diikuti. Tapi ada juga yang lain dengan otomatis ya, otonom, menjalaninya tanpa harus diperintah ya. Dan itu faktornya sangat kompleks. Ada dari keluarga, dari masyarakat, dan juga dari daya dukung kepemimpinan moral di sekolah. Oke, saya kira ini dulu Mas Mbak. Poin pokok yang penting untuk saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan ini sangat membantu kawan-kawan ketika melihat potret dari pengalaman di setiap sekolah.